Film dibuka dengan seorang pengemudi handal bernama Ryan yang bekerja sebagai montir bengkel di Los Angeles. Gak hanya itu, karena skill berkendaranya yang sangat luar biasa, Ryan bekerja sampingan sebagai stuntman film Hollywood dan sebagai sopir bayaran untuk membantu para pencuri kabur setelah melakukan aksi pencurian. Dalam beraksi, Ryan punya peraturan, yaitu datang di titik lokasi sesuai waktu yang udah ditentukan oleh kliennya. Ryan hanya menunggu selama 5 menit sambil mengamati sekitar dan akan pergi dari lokasi kalau kliennya gak kunjung datang. Demi menjaga agar identitasnya tetap aman, Ryan hanya menggunakan nomor sekali pakai agar gak bisa dilacak oleh polisi. Dan inilah Drive. Beberapa saat kemudian, Ryan mengunjungi bengkel tempatnya bekerja untuk mengambil mobil karena malam ini akan menjadi sopir bayaran. Pemilik bengkel bernama Shannon memberikan mobil terbaik hasil modifikasinya, yaitu sebuah Chevy Impala. Shannon bercerita kalau mesin mobil itu telah di-upgrade agar Ryan bisa dengan mudah kabur dari kejaran polisi. Gak lama Ryan udah berada di lokasi penjemputan yang telah ditentukan oleh kliennya. Kemudian tanpa lama-lama langsung meletakkan jam tangan di setir mobil sambil mendengarkan radio komunikasi polisi. Salah seorang perampok segera masuk ke dalam mobil sambil membawa kantong berisi uang, tapi merasa cemas karena satu rekannya belum juga muncul. Ryan merasa sangat khawatir karena para polisi telah mendapatkan laporan tentang perampokan tersebut dan dipastikan akan segera mendatangi lokasi. Beruntung para perampok itu akhirnya berhasil keluar tepat waktu dan gak lama Ryan pun bergegas pergi dari sana. Belum jauh dari TKP, ternyata aksi Ryan telah diketahui oleh polisi dan dengan cepat segera memarkirkan mobil di belakang sebuah truk. Setelah situasi dirasa aman, Ryan kembali tancap gas, tapi ada mobil polisi tepat di depannya. Diketahui ternyata polisi juga melakukan pencarian menggunakan helikopter hingga Ryan pun berhasil ditemukan. Tapi Ryan yang udah sangat ahli dalam melakukan pelarian memutuskan menyusuri gang sempit untuk bersembunyi. Dengan sangat jenius, Ryan masuk ke parkiran dan berbaur dengan para supporter tim basket. Aksi Ryan itu ternyata membuat para polisi kebingungan dan gagal menangkapnya. Wow! Beberapa jam kemudian, Ryan kembali ke apartemen dan secara gak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita cantik, imut, mencenet, manis bagaikan gula kawung bernama Irene dan diketahui dia punya seorang anak bernama Benicio. Ternyata Irene merupakan tetangga Ryan, tapi karena Ryan sangat dingin, mereka sama sekali belum pernah saling menyapa. Hingga di keesokan hari, Ryan berada di lokasi syuting untuk menjadi stuntman film aksi Hollywood. Shannon berkata kalau produser ingin melihat perkembangan dari akting Ryan dan mengingatkan agar membatalkan syuting kalau Ryan merasa gak enak badan. Tapi Ryan sama sekali gak menjawab dan hanya menganggukkan kepala, tanda kalau dia baik-baik aja. Gak lama Ryan menggunakan wajah palsu agar dalam kamera nanti terlihat seperti pemeran asli yang memainkan film itu. Sebelum memulai adegan yang berbahaya, Ryan diminta menandatangani surat perjanjian yang berisi pembebasan tanggung jawab kalau Ryan mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal saat adegan dilakukan. Kemudian tanpa menunggu lama, syuting itu pun dimulai. Ryan sama sekali gak mengalami cedera atau terluka meskipun mobil yang dia kendarai harus terjungkir. Atas keberhasilan itu, Shannon memuji kalau aksi yang dilakukan Ryan sangatlah sempurna. Sempurna tangkuraksi ya, hampir paeh eta. Kemudian Ryan pergi ke Alfamart cabang LA untuk membeli kebutuhan rumah dan bumbu dapur. Di sana lagi dan lagi Ryan bertemu dengan Irene yang juga lagi berbelanja bersama Benicio. Ryan yang malu itu pun memilih menghindar dan membayar belanjaannya.
Tapi saat akan pulang, mobil milik Irene ternyata mogok dan gak bisa menyala. Meskipun malu, Ryan pun mengantar Irene dan Benicio pulang karena kasihan kalau harus menunggu Grab. Setibanya di apartemen, Irene mengucapkan terima kasih karena Ryan telah mengantarnya. Ryan melihat foto seorang laki-laki bersama Benicio hingga Irene berkata kalau itu adalah suaminya bernama Standard yang tentu ayah dari Benicio. Diketahui saat ini Standard berada dalam penjara karena tertangkap saat melakukan perampokan. Meskipun masih ingin berlama-lama, terpaksa Ryan berpamitan karena harus bekerja di bengkel. Di sisi lain, Shannon menemui seorang pengusaha bernama Mr. Barney untuk menawarkan kerjasama agar membiayai seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah Ryan agar bisa mengikuti kompetisi balapan profesional. Shannon menjelaskan kalau Ryan sangat punya sesuatu yang spesial dan telah bekerja sama dengannya lebih dari 5 tahun. Mendengar hal itu, Barney sangat terpukau tapi ingin melihat langsung kemampuan yang dimiliki Ryan agar dia bisa yakin memberikan modal untuk mengikuti kompetisi balapan. Singkat cerita, terlihat Ryan lagi mengendarai sebuah mobil balap dan berhasil membuat Barney terpukau. Barney sangat senang karena bisa menemukan seorang pengemudi handal dan tanpa pikir panjang, Barney langsung memberikan modal agar Ryan bisa mengikuti balapan. Setelah itu Ryan kembali ke rutinitas sebagai montir di bengkel milik Shannon. Gak ada angin, gak ada hujan. Irene tiba-tiba mengunjungi bengkel karena mobilnya kembali mengalami kerusakan. Modus tentu Ryan sangat senang karena dia bisa bertemu dengan Irene. Menyadari kalau ada yang berbeda dari sikap Ryan, Shannon merasa kalau Ryan punya perasaan terpendam pada Irene. Saat mengetahui kalau Ryan dan Irene bertetangga, Shannon pun langsung meminta Ryan agar mengantar pulang Irene. Saat dalam perjalanan, Ryan mengajak Irene pergi ke sebuah tempat yang bisa membuatnya merasa tenang. Tentu Irene dan Benicio sangat senang karena setelah Standard di penjara, mereka sama sekali belum pernah jalan-jalan lagi. Hingga sepulangnya ke apartemen, Irene merasa kalau Ryan merupakan lelaki yang sangat tulus dan sangat sayang pada anak kecil. Irene pun berterima kasih karena Ryan telah mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Sebelum pergi, Ryan mengajak Irene jalan-jalan lagi karena minggu ini Ryan sama sekali belum ada jadwal kegiatan. Dan singkat cerita, Ryan dan Irene pun menjadi semakin dekat dan sering pergi keluar bersama. Aduh. Beberapa waktu kemudian, Barney dan temannya bernama Nino menemui Shannon untuk mengecek mobil yang akan digunakan Ryan saat balapan nanti. Tapi di sana Barney sangat marah karena telah memberikan banyak uang, tapi Shannon sama sekali gak memaksimalkan modifikasi mobil. Barney bertanya kesiapan Ryan mengikuti balapan karena Barney gak mau kalau sampai uang yang dia keluarkan menjadi sia-sia. So anything you need, you call me. Di malam hari, Ryan kembali mengajak Irene jalan-jalan menikmati indahnya kota Los Angeles. Dalam perjalanan, Irene memberitahu kalau suaminya 1 minggu lagi akan keluar dari penjara dan akan bersama lagi menjadi keluarga yang utuh. Aduh, tentu Ryan merasa sangat kecewa dan sangat patah hati karena orang yang dicintainya itu akan kembali bersama dengan suaminya. Meskipun sangat berat, Ryan harus menerima karena sejak awal dia udah tahu kalau Irene telah bersuami. Akhirnya 1 minggu kemudian, Standard bebas dari penjara dan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kepulangannya. Standard sangat bahagia karena dia bisa kembali berkumpul dengan istri dan juga sang anak. Meskipun senang karena bisa berkumpul lagi menjadi keluarga yang utuh, Irene merasa sangat dilema karena dia telah menaruh perasaan pada Ryan.
Di tempat lain, Ryan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan hingga membuatnya gak mood melakukan apapun. Ryan hanya bisa merenung sambil memperbaiki komponen mobil. Ryan sangat gak percaya kalau dia hanya bisa bersama dengan Irene dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Saat akan keluar untuk mencari angin segar, Ryan melihat Irene lagi duduk di luar apartemen. Di sana Irene minta maaf karena telah membuat kebisingan karena lagi merayakan kepulangan sang suami. Secara tiba-tiba, Standard menghampiri Ryan dan berterima kasih karena telah banyak membantu Irene. Gak lama Ryan pergi ke sebuah kafe untuk menikmati makanan kesukaan sambil berusaha melupakan neneng Irene. Di sana seseorang yang pernah diantar oleh Ryan melakukan aksi perampokan datang menghampiri dan langsung menawari Ryan pekerjaan. Ryan yang masih sangat galau sontak menyuruh orang itu agar diam dan mengancam akan menghajarnya jika terus berbicara. Ryan kembali ke apartemen karena merasa kalau perasaannya udah sedikit terobati. Baru aja tiba di parkiran, Ryan melihat dua orang mencurigakan dengan perawakan seperti tukang pukul dan membawa sebuah balok. Ryan segera keluar dari dalam mobil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Okay? Come here. Don't be scared. Secara gak disangka, Standard telah dihajar hingga wajahnya babak belur dan berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Ryan pun langsung membawa Standard dan Benicio kembali ke apartemen. Ryan bertanya siapa orang yang telah membuat Standard babak belur, tapi bukannya berterima kasih karena udah ditolong, Standard malah balik bertanya karena gak yakin kalau Ryan bisa membantunya. What is that you got there? There's some guys that want me to do a job for them, and I'm not gonna do it. Standard bercerita kalau dia udah dihajar karena menolak tawaran dari orang-orang yang pernah melindunginya selama di penjara untuk merampok sebuah pegadaian. Dan ternyata Standard juga punya hutang sebanyak $2.000 kepada mereka dan harus segera membayarnya dengan melakukan aksi perampokan. Standard merasa kalau dia memenuhi keinginan orang-orang itu, maka dia sama sekali gak akan pernah bebas karena selamanya akan terus ditagih dan dipaksa agar terus memenuhi permintaan mereka. They said they're gonna come after Benicio and Irene next. Kemudian Standard berkata kalau orang-orang itu gak hanya mengincarnya, melainkan Irene dan juga Benicio. Standard sangat bingung karena dia gak punya uang untuk membayar hutang dan gak mau kalau sampai Benicio dan Irene disakiti. Ryan segera menghampiri Benicio memastikan kondisinya karena pasti sangat syok. Beberapa hari kemudian Ryan menemui Irene menanyakan kabar Benicio dan alasan kenapa Standard dihajar orang yang gak dikenal. Irene berkata kalau orang-orang yang menghajar Standard hanyalah anak-anak muda yang mabuk dan gak bisa mengontrol emosi. Kemudian Irene meminta agar Ryan menjenguk Standard dan Benicio. 17-year-old girl. I walk up and I say, "Hello, miss. What is..." Gak lama Ryan pun tiba di apartemen dan melihat langsung kondisi Standard juga Benicio yang saat ini udah kembali pulih dan penuh ceria. Meskipun menyimpan perasaan terpendam pada Irene, Ryan merasa sangat senang karena Irene dan Benicio akhirnya berkumpul dengan Standard sebagai keluarga yang utuh. Hingga di keesokan hari secara gak disangka Ryan beraksi mencuri sebuah mobil. Ternyata Ryan diminta oleh Standard agar melihat kemampuannya karena mereka merencanakan aksi perampokan di Pegadaian. Ryan menjelaskan kalau dia hanya seorang driver dan bertugas mengantar dan membawa pergi para perampok. Ryan menjelaskan peraturan yang dia miliki, yaitu hanya memberikan waktu selama 5 menit setelah diminta untuk menjemput, kemudian akan pergi dan gak peduli dengan apapun yang terjadi. Ryan melakukan itu karena gak mau kalau Irene dan Benicio disakiti hanya karena Standard punya hutang. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. Dalam beraksi, Standard akan dibantu orang yang kemarin menghajarnya yang bernama kita sebut aja Asau aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, dan juga anak buahnya yang bernama Blanche. Asau berkata kalau Ryan akan sulit diajak kerjasama karena peraturan yang dia miliki, tapi Ryan sama sekali gak peduli dan meminta agar Asau jangan lagi mengganggu Standard dan keluarganya setelah berhasil melakukan aksi perampokan.
Beberapa saat kemudian terlihat Ryan, Standard, dan Blanche udah siap untuk melakukan perampokan. Seperti biasa, Ryan menunggu dalam mobil dan hanya memberi waktu selama 5 menit. Kemudian dengan cepat, Standard dan Blanche langsung masuk ke dalam pegadaian. Gak berselang lama, Blanche keluar sambil membawa tas berisi uang dan segera masuk ke dalam mobil. Saat Standard baru aja keluar dari pegadaian, tiba-tiba Ryan sangat panik karena gak punya senjata untuk melawan dan dia pun langsung tancap gas hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ryan menunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan berkendara mundur dan akhirnya berhasil kabur. 1 jam kemudian, Ryan dan Blanche bersembunyi di sebuah tempat sambil membawa uang hasil perampokan yang akan diserahkan pada Assault. Blanche berkata kalau Assault akan memberikan imbalan sebanyak $40.000 atau sekitar 650 juta rupiah. Di sisi lain, Irene diinterogasi oleh polisi kenapa suaminya sampai ditembak. Di waktu yang bersamaan, Ryan menghubungi Benicio untuk memastikan kondisi Irene setelah tahu kalau Standard telah tewas. Ryan merasa sangat bersalah karena gagal menyelamatkan Standard meskipun berhasil membawa uang untuk membayar semua hutang Standard. Ryan curiga pada gerak-gerik Blanche karena saat perampokan terjadi, dia keluar duluan dan meninggalkan Standard sendirian. Ryan juga semakin bertanya-tanya karena pemilik pegadaian yang membunuh Standard sama sekali gak menembak Blanche dan malah membiarkannya pergi. Merasa kalau Blanche bersekongkol menghabisi Standard, Ryan pun langsung menghajar Blanche agar berkata jujur. Akhirnya Blanche memberitahu kalau Assault yang telah mengirim mobil untuk mengejar Ryan agar mengambil uang hasil perampokan. Mendengar hal itu, Ryan sangat marah karena Blanche telah membuat ayah dari seorang anak tewas. Ryan pun segera meminta Blanche agar mengantarnya menemui Assault. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba HP milik Blanche berbunyi dan ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam rumah dan kemudian Ryan langsung menghajar orang yang telah membunuh Blanche hingga aksi baku hantam pun terjadi. Orang-orang itu ternyata merupakan anak buah Assault yang dikirim untuk menghabisi Ryan. Seketika Ryan hanya terdiam karena sangat gak menyangka kalau dia telah membunuh seseorang. Pada malam hari, Ryan pergi ke bengkel Shannon agar mendapat pengobatan karena terluka akibat perkelahian tadi. Mendengar kalau Ryan telah melakukan aksi perampokan, Shannon berkata kalau dia bisa menyimpan semua uang itu. Tapi Ryan meminta agar Shannon jangan mengajaknya bicara dulu. Shannon merasa sangat gak habis pikir karena Ryan membantu perampokan dengan suami dari wanita yang menjadi selingkuhannya, yaitu Irene. Beberapa hari kemudian, Ryan pergi ke sebuah klub malam untuk mencari Assault. Kedatangan Ryan ke sana untuk menghajar Assault dan membalaskan dendam atas kematian Standard. Melihat Assault yang lagi bersama para wanita, sensor. Dengan tanpa ampun, Ryan langsung menghantam tangan Assault dengan palu. Ryan bertanya kepada siapa Assault bekerja dan untuk siapa uang hasil perampokan itu. Karena diancam kepalanya akan dipecahkan, Assault berkata kalau otak dari perampokan adalah Nino yang gak lain dan gak bukan adalah partner dari Barney. Gak lama Ryan mendapat telepon dari Nino, tapi karena udah sangat emosi, Ryan pun gak banyak bicara dan hanya minta agar Nino datang. Nino yang gak tahu kalau itu Ryan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang telah berani macam-macam dengannya.
Ryan segera pergi menemui Irene di apartemen karena ingin bicara empat mata. Ryan berkata kalau Standard punya hutang pada beberapa orang agar melindunginya selama di penjara dan kalau gak membayar maka Irene beserta Benicio akan dilukai. Ryan minta maaf karena gagal menyelamatkan Standard saat melakukan aksi perampokan. Tentu Irene sangat bersedih dan langsung menampar Ryan. You could take Benicio. Secara gak diduga anak buah Nino yang kita sebut aja dia Mul tiba di apartemen Ryan dan mengaku kalau dia salah tempat tujuan. Melihat hal itu, Ryan sama sekali gak curiga dan malah ikut naik lift dengan Irene. Seketika Ryan langsung meminta Irene agar ke belakang karena ternyata Mul membawa senjata. Ryan segera menyerang Mul dan meskipun punya badan yang jauh lebih besar, ternyata Ryan dengan mudah bisa menghabisi Mul. Melihat Ryan yang begitu sangat kejam dan sangat kesetanan, Irene sangat gak percaya karena Ryan yang dia kenal bukan orang yang seperti itu. Ryan menemui Shannon bertanya bagaimana bisa Nino dan anak buahnya tahu tempat tinggalnya. Shannon menjelaskan kalau dia keburu bercerita pada Barney tentang aksi perampokan itu yang melibatkan Ryan dan juga Standard hingga mengancam Irene dan Benicio. Ryan pun meminta agar Shannon segera pergi dari Los Angeles demi alasan keselamatan. Di tempat lain, Barney memarahi Nino karena telah membuat keadaan menjadi sangat-sangat ruwet. Tapi Nino menjelaskan kalau uang yang dirampok itu milik musuhnya, yaitu seorang mafia dari Philadelphia yang menyimpan jutaan dolar di kantor pegadaian dan ingin membuka usaha ilegal di Los Angeles. Atas hal itu, Nino memerintahkan Asau memanfaatkan Standard merampok uang agar mafia itu gak menaruh curiga pada Nino. Always flows up, Izzy. You know that. Nino dengan tegas akan menghabisi siapapun termasuk Ryan dan Shannon karena telah tahu kalau dia merupakan dalang di balik perampokan. Barney sangat marah karena Nino sama sekali gak memberitahunya dan akibat hal itu nyawa Nino dan Barney terancam. Untuk melampiaskan amarah dengan sangat kejam, Barney langsung menghabisi Asau. Pada sore hari saat Shannon baru aja akan meninggalkan bengkel, tiba-tiba Barney udah ada di sana dan menanyakan di mana Ryan. Sadar kalau Barney akan menghabisi Ryan, Shannon pun berbohong kalau Ryan telah pergi ke Meksiko. Barney berkata kalau dia harus segera menyelesaikan semua masalah ini agar bisa kembali berbisnis dengan Shannon, tapi tiba-tiba... Don't worry. Don't worry. Sementara itu Ryan pergi ke tempat syuting untuk mengambil topeng yang sering dia gunakan saat menjadi stuntman. Dari sana Ryan segera pergi ke bengkel untuk menemui Shannon, tapi dia sangat terkejut karena Shannon telah tewas. Melihat hal itu, Ryan semakin gak bisa menahan emosi dan segera pergi ke toko pizza milik Nino untuk membalaskan dendam kematian Shannon. Di sana Ryan langsung memantau dengan menggunakan topeng wajah palsu. Terlihat kalau Nino lagi berada di sana dan tertawa bersama beberapa pengunjung. Melihat Nino yang keluar dari toko, secara diam-diam Ryan segera membuntuti. Saat ada kesempatan karena jalanan udah mulai sepi, Ryan tancap gas dan menabrak mobil Nino. Ryan mendekati Nino yang udah terluka sangat parah, ditambah suasana menjadi sangat mencekam karena di pinggiran pantai itu hanya diterangi lampu mercusuar. Melihat sosok bertopeng yang berjalan mendekat, Nino sangat ketakutan dan berlari ke arah laut hingga dengan tanpa ampun Ryan menenggelamkannya. Dari sana Ryan kembali ke apartemen kemudian menghubungi Barney kalau partnernya telah tewas dibunuh. Gak mau terus-terusan dalam masalah, ditambah orang yang tahu soal perampokan itu hanya tinggal Barney dan Ryan. Tanpa pikir panjang, Barney mengajak Ryan membahas sebuah kesepakatan.
Sebelum bertemu Barney, Ryan menghubungi Irene berterima kasih karena telah membuat hidupnya lebih berwarna. Ryan bercerita kalau kemungkinan dia gak akan pernah bertemu lagi dengan Irene karena anak buah Nino dan Barney akan terus mencarinya. Ryan berkata kalau dia sangat bahagia bisa kenal dengan Irene dan juga Benicio. Hingga di keesokan hari, Ryan pergi menemui Barney untuk membahas kesepakatan. Barney berkata kalau dia akan memastikan Irene dan anaknya tetap selamat asalkan Ryan memberikan semua uang hasil perampokan. Tentu Ryan yang lebih mementingkan keselamatan Irene dan Benicio pun memberikan semua uang itu pada Barney. Tapi kemudian dengan sangat kejam dan licik ternyata Barney malah menusuk Ryan. Tapi Ryan berusaha untuk melawannya dan balik menancapkan pisau itu di leher Barney hingga membuatnya tewas. Mamam tah Barney. Beruntung Ryan masih bisa selamat meskipun perutnya terluka sangat parah. Ryan pun segera pergi dari sana dengan meninggalkan Barney beserta uang hasil perampokan. Aduh, uang kok ditinggal? Di sisi lain, Irene yang sangat khawatir pada Ryan mencoba memastikan keadaannya, tapi ternyata Ryan gak ada di apartemennya. Ternyata Ryan memutuskan meninggalkan Irene dan Benicio agar mereka tetap aman, sedangkan Ryan akan melanjutkan hidup dalam kewaspadaan karena sewaktu-waktu anak buah Nino dan Barney ataupun orang-orang mafia Philadelphia pasti akan datang untuk memburunya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau ngambil uang yang ditinggalkan Ryan dan ngejemput Neneng Irene, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Yuk gas yuk.